Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menanggapi sebuah komentar dari sahabat The Brondol yang ada di TikTok ini, bahwa ketika ngomongin tanaman tenera kok kita percuma kita nanam tenera atau bersertifikat yang tenera, kemudian kalau bersanding dengan tetangga-tetangga atau tanaman lainnya yang dura, maka buahnya bisa jadi dura. Ini adalah sebuah pernyataan yang tidak tepat, sahabat The Brondol semuanya. Ini nggak tepat. Kalau menurut The Brondol, bahwa ketika kita ngomongin buah yang dihasilkan pada tanaman yang kita tanam adalah sangat tergantung dari induk awalnya, Mas. Jadi kalau kita ngomongin bibit yang bersertifikat yang 100% tenera, mungkin sekali lagi saya anggap 100% karena dari ribuan tanaman yang ditanam dalam bentuk tenera terkontaminasi ada dura ataupun piscifera, itu angkanya 0,001% saja. Dari sebuah pengalaman di sini saja, dari 880 hektar duranya itu hanya satu 880 hektar dikalikan 143 dengan ribuan pohon, itu hanya satu aja duranya. Dan itu sangat tidak berpengaruh, anggap aja 100%. Tapi kita memiliki bibit yang bersertifikat kemudian ditanam dari tetangga-tetangga yang dura, maka tanaman yang kita hasilkan dari ladang kita yang menanam bersertifikat adalah tetap tenera, bukan dura. Pak Wendy, tapi kan terkontaminasi dari serbuk sari dura, Pak Wendy. Maka dapat saya jelaskan, ketika tetangga kita menanam dura ataupun bibit cabutan, saya katakan bukan dura tapi bibit cabutan yang tumbuh banyak duranya di dalamnya, kemudian kita menanam tenera di lahan kita, maka buah yang dihasilkan di lahan kita adalah tetap tenera. Kenapa? Karena bibit kita memiliki genetik tenera yang dihasilkan dari persilangan dura lawan piscifera yang sudah diisolasi dan dilakukan penyerbukan oleh profesional di balai benihnya, sehingga akan menghasilkan tetap 100% tenera. Lah, pengaruhnya di mana, Pak Wendy, ketika kita menanam bibit bersertifikat di sekitarnya adalah dura atau piscifera? Apakah ngaruh terhadap tanaman kita? Pengaruhnya adalah terjadinya pada bibit dari buah yang kita tanam jika ditanam lagi, ya ini. Buah kita, misalnya lahan kita menghasilkan tandan buah segar dan brondolannya diambil untuk ditanam lagi, maka inilah persilangan yang tambah random lagi. Karena tanaman kita tenera, tetangganya pakai abal-abal, maka tambah ketika kentosan yang tumbuh nanti di lahan kita yang berasal dari tanaman tenera ini, maka genetiknya mesti akan tambah random lagi. Sehingga ketika digunakan sangat menjadi bahan tanam, tambah tidak rekomendasi lagi. Jadi bukan berarti tanaman yang kita, misalnya tetangga kita menanam dura atau bibit abal-abal, kemudian kita nanam bibit bersertifikat yang tenera, kemudian kita nanti hasilnya adalah menjadi dura. Bukan seperti itu. Karena bahwa yang akan menjadikan genetisnya adalah keturunan dari bibit yang kita tanam itu. Sehingga sampai dengan hari ini The Brondol tidak merekomendasikan menanam bibit abal-abal ataukah kentosan sebagai bahan tanam. Hal yang paling mengerikan adalah bicara tentang genetiknya. Mungkin secara fisik akan memiliki hal yang sama baik, misalnya kita nanam kentosan di lahan kita yang nanam tenera, buahnya cantik-cantik banget nih, buahnya gede-gede, BJR-nya gede, kemudian hampir semuanya mengeluarkan buah yang padat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya buah kita yang seperti itu kemudian diserbuki dengan yang lain, maka buah yang kita hasilkan ini jika ditanam lagi maka memiliki genetis yang random ataukah acak yang berasal dari penyerbukan tanaman yang kita miliki dalam bentuk tenera yang diserbuki oleh banyak jenis yang ada di wilayah dari lahan kita. Jadi masalahnya bukan pada yang kita hasilkan hari ini, itu kepada diri kita. Misalnya nanti kalau banyak dura tetangganya tanaman kita walaupun tenera nanti buahnya dura.
yang kita jual itu bukan, tetap tenera. Tapi kalau tenera yang dihasilkan dari lahan kita dijadikan bahan tanam, maka kemungkinan akan membawa random genetik yang banyak. Emang Pak Wendy, kalau kita pakai bibit abal-abal atau bibit cabutan ini akan membuat emangnya rugi ya ini, karena banyak juga sahabat-sahabat The Brondol yang tetap jamaah Dura ini tetap tetap yang penting kan tonase dan sebagainya. Sahabat The Brondol yang berbahagia, ketika kita menanam bibit abal-abal atau bibit kentosan, maka jangan pernah berpikir bahwa 100% Dura juga tidak, karena bahwa bibit yang ada di kentosan yang dihasilkan dari bibit Dura kemudian dipersilangkan sama Dura, induknya dulu seberapakah murni dari Dura yang dihasilkan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kita yang mau menanamnya. Karena kita memiliki buah yang besar atau pohon kelapa sawit yang besar kemudian dijadikan induk untuk generasi selanjutnya, apakah tetap berpengaruh? Ya tetap berpengaruh, karena kita nggak tahu seberapa murninya. Karena bahwa ketika penyerbukan berjalan secara alami tanpa adanya isolasi, tanpa diserbuki khusus, itu ya akan random genetik dari bibit yang kita hasilkan juga akan sangat beragam sekali ini. Sehingga kepada sahabat The Brondol yang masih berpikiran bahwa menanam Dura itu terbaik, maka ya mungkin lahan Anda atau lahan sahabat The Brondol semuanya bertepatan genetik Duranya adalah baik. Namun kalau kita berpikir secara teoritis ini, kalau kita ngomong teoritis yang banyak dilakukan ya, yang sekarang diyakini oleh perusahaan, diyakini oleh orang-orang yang menanam bibit bersertifikat, dan memang mungkin sudah dialaminya. Yang namanya Dura memang secara bobot oke. Persatuan tandanya memang berat dikarenakan bahwa cangkangnya itu terjadi dengan sangat, cangkangnya besar-besar sehingga memang buahnya padat dan berat. Tapi kalau kita berhitung bahwa berapa sih janjang yang dihasilkan dari Dura yang kita tanam, atau tanaman kelapa sawit yang memiliki random genetik yang kita tanam, itu seberapa besar kekuatan, berapa besar atau jumlah janjang yang dihasilkan persatuan waktu itu, ya tetap akan sedikit. Karena bahwa kenapa ada terobosan teknologi penyerbukan dari bibit balai bersertifikat menggunakan tenera, karena untuk menutupi kekurangan yang ada di Piscifera dan menutupi kekurangan yang ada di Dura. Dura memang berat, tapi ekstraksi minyak kecil dengan jumlah janjang yang lebih sedikit. Piscifera dengan kondisi tidak ada cangkang atau sangat tipis sekali cangkangnya, kemudian jarang terjadi pembentukan brondolan yang sempurna. Maka ketika dikawinkan Piscifera, disilangkan dengan Dura dengan seorang profesional penyerbukan yang diisolasi, akan menghasilkan tenera dengan faktor penyimpangan yang hanya sedikit saja. Ini yang menjadi penting bagi kita untuk menanam bibit bersertifikat. Tapi walaupun kita nanam bibit bersertifikat, maka apakah tanaman yang lain itu berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit kita? Jawabannya adalah tidak. Karena bahwa ketika kita membeli kecambah yang tenera, ketika kita tanam tetap hasilnya adalah tenera. Walaupun di luar sana banyak menanam Dura, maka serbuk sari yang ada, saya ulangi lagi, serbuk sari yang ada itu yang dari tetangga-tetangga kita, ketika menyerbuki kelapa sawit tenera kita, itu tidak berpengaruh pada hasil panen hari ini dari bibit yang kita tanam. Itu mungkin harus saya jelaskan kepada sahabat The Brondol semuanya. Dan bicara tentang bibit abal-abal, sekali lagi sahabat The Brondol semuanya, jika pengen bibit yang bersertifikat, hubungin The Brondol. Karena The Brondol bukan seorang penjual, tidak ada kata-kata dalam The Brondol jualan kecambah, itu enggak ada. Namanya The Brondol akan menunjukkan bibit-bibit bersertifikat dengan balai pemasarannya, yang kontak personnya ada di The Brondol. Silakan saja untuk bisa menghubungi The Brondol untuk mendapatkan nomor pemasarannya. Khusus DP Sain akan sangat mudah sekali. DP Sain 1 Kalabar, DP Sain 2 Ekona, DP Sain 3 Ghana, dan DP Sain 4 Yangambi. Untuk mendapatkannya sekarang sangat mudah sekali. Sekali lagi, hubungin The Brondol untuk mendapatkan nomor pemasarannya dari balai resmi
bibit bersertifikat yang insya Allah 100% tenera kalau ada pun sedikit pengotornya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brunel semuanya dan salam planter Indonesia.